Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Untuk suara tidak terlalu keras ya. Saya kok merasa keras ya. Suaranya terlalu tinggi. Bisa agak sedikit diturunkan. Suara. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah Allah memperjumpakan kita kembali dalam majlis ta'lim yang penuh berkah ini. Antum bersemangat dalam hadir di majlis ta'lim ini. Insyaallah Allah memberikan banyak manfaat buat kita semua. Antum bisa mengamalkan syariat-syariat ini sampai mendapatkan pahala dari Allah. Tentu tujuan kita yang paling utama adalah amalan yang diterima oleh Allah. Maka amalan yang diterima itu syaratnya ada 3. Yang pertama al-iman, yaitu Islam. Yang kedua ikhlas. Yang ketiga sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, babun fis siwaki wa khisalil fitrah. Hari ini kita akan membahas tentang siwak dan sunnah fitrah. Kalau misalnya kita membahas tentang sunnah fitrah itu banyak, Pak. Ada yang mengatakan hadis itu 11, tapi yang kita bahas di sini hanya 6. Yang pertama siwak, dan kemudian 5 sunnah fitrah. Maka 5 ini yang paling inti bersama siwak. Rawat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-siwak matharatun lil fam mardatul lirabb, rawahu Ahmad wa ghairuh. Yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW berkata, siwak itu membersihkan mulut. Siwak itu mensucikan mulut. Mardatul lirabb, dan membawa keridhaan Tuhan, yaitu membawa keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, maka hadis ini adalah hadis yang besar, yang azim, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempurnaan bagi Islam, meskipun itu hanya sekedar siwak, meskipun itu hanya sekedar sunanul fitrah. Maka ini menandakan bahwasanya sempurnanya Islam, sampai-sampai memperhatikan tentang kebersihan diri antum. Tidak ada di dalam kitab-kitab yang lain yang membahas sikat gigi gitu. Tidak ada. Tidak ada di dalam kitab-kitab lain membahas tentang siwak atau membersihkan gigi. Tidak ada. Islam yang ada. Ya. Kemudian wa thabata fi sahihain, dan telah ditetapkan dalam 2 kitab sahih, yaitu Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah SAW al-fitrah khamsun. Fitrah itu ada berapa? 5. Ya, tadi kita katakan yang kita bahas adalah 5 ditambah 1, yaitu tentang siwak. Yang pertama adalah al-khitan, yaitu khitan. Khitan itu nanti insya Allah akan dijelaskan. Kemudian yang kedua adalah al-istihdad. Al-istihdad itu adalah mencukur bulu kemaluan. Ya. Wa qassu syarib, memendekkan kumis. Ya. Kemudian wa natful ibab, mencabut bulu ketiak. Wa taqlimul afar, memotong kuku. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ini adalah sunnah fitrah. Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kebersihan kita sampai yang namanya cukur bulu kemaluan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, menganjurkan kita untuk memotong kuku, mencabut bulu ketiak. Subhanallah. Maka tidak ada di dalam agama-agama yang lain kecuali Islam
Islam memperhatikan kebersihan antum. Kalau ditanya apa yang paling disukai oleh Rasulullah, wanita dan minyak wangi. Ya. Makanya ada 3 hal yang pemberian yang tidak boleh ditolak. Pemberian bantal, pemberian susu, ya. Itu tidak boleh ditolak para jemaah. Dan pemberian minyak wangi. Jadi ketika ada teman antum ngasih minyak wangi itu tidak boleh ditolak. Ketika teman antum ngasih bantal tidak boleh ditolak. Mungkin antum bingung, ngasih bantal ngapain? Itu kebiasaan orang Arab. Jadi orang Arab kalau majelis kumpul itu sama apa? Sama bantalnya. Kayak balokan itu loh, Pak. Nah, itu nanti antum dikasih bantal sama dia. Jangan ditolak. Ya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fi sahihain, dalam 2 kitab sahih Bukhari dan Muslim, aidan an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfu'an, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfu'an, uhfu asy-syawarib, pendekkan kumis, wa'afu al-lihai, biarkan jenggot. Ya, membiarkan jenggot ini juga termasuk fitrah para jemaah. Ya, membiarkan jenggot ini juga termasuk fitrah. Maka kita perlu ya mengkritisi cerita-cerita yang tidak ada dasarnya. Seorang wanita nyapunya tidak bersih, nanti jodohnya dapat orang brewokan. Saya kena itu, cerita itu saya kena itu. Karena saya brewokan. Ini cerita-cerita begini harus kita luruskan. Cara meluruskannya jangan kasar. Cara meluruskannya dengan baik. Ada orang yang mengatakan, loh kenapa ngerawati jenggot? Jenggot itu kotor. Kan katanya Rasulullah, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Padahal an-nadhafatu minal iman itu bukan hadis, Pak. Kok dia menisbatkan itu kepada Rasulullah SAW? An-nadhafatu minal iman bukan, tidak ada. Coba saya ingin tahu siapa yang meriwayatkan dari sahabat tentang an-nadhafatu minal iman? Tidak ada. Siapakah ulama yang meriwayatkan tentang an-nadhafatu minal iman? Tidak ada. Itu perkataan. Yang betul adalah at-tahuru syatrul iman. Paham ya? Jadi kalimatnya an-nadhafatu minal iman itu tidak ada yang meriwayatkan. Selanjutnya para jamaah, min hadhil ahadits, dari hadis yang sudah kita sebutkan, dari hadis Aisyah, dari hadis Abu Hurairah, dari hadis Ibnu Umar, tentang beberapa hal yang menjelaskan tentang fitrah, bimaknaha akhadal fuqaha al-ahkam taliyah, sehingga para ulama mengeluarkan hukum-hukum. Kalau kita mau melihat hukum itu ada berapa, Pak? Ada berapa hukum? Ada 5. Wajib, fardu ain. Ini yang inti ya. Nanti pasti ada apanya? Ada cabang-cabangnya nanti ya. Fardu ain, nanti ada fardul kifayah. Ya kan? Sudah. Intinya fardu ain, wajib. Fardu kifayah itu juga wajib, cuma pada sebagian, tidak wajib pada seluruhnya. Fardu ain, terus sunnah, terus mustahab atau mubah. Yang ketiga, yang keempat makruh, yang kelima haram. Maka para ulama ketika melihat hadis ini mengeluarkan hukum-hukum tentang sunanul fitrah. Masyru'iyati as-siwak, hukumnya adalah ternyata siwak itu disyariatkan. Maksudnya apa disyariatkan? Ya dilakukan, Pak. Coba antum tidak pernah siwakan atau tidak pernah sikat gigi, Pak. Gimana, Pak? Tidak ada orang yang mau dekat sama antum. Wa huwa isti'mal 'ud, siwak itu menggunakan kayu, au nahwihi, atau selainnya. Apa selainnya nih? Sikat gigi boleh. Apalagi terus? Kalau tidak ada sikat gigi, tidak ada siwak, antum pakai apa? Pakai apa? Kain. Pakai apa lagi? Botol. Ayo, pakai lagi. Yang gampang tuh tisu sebetulnya para jemaah. Jadi Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, kalau antum tidak mendapatkan untuk membersihkan kuning-kuning gigi antum, maka bersihkanlah dengan tisu. Ya, biasanya antum mungkin ya, kalau ke hotel kan sekarang banyak hotel menyiapkan bukan tisu, menyiapkan sikat gigi. Tapi kebanyakan juga hotel yang tidak menyiapkan itu.
Maka kalau hotel tidak menyiapkan itu, antum ketika keluar kota, maka siapkanlah tisu, gunakanlah tisu untuk membersihkannya para jamaah. Fil asnan walithah, untuk membersihkan gigi dan gusi. Jadi gusi itu juga perlu dibersihkan, meskipun tidak terlalu kasar. Kasar luka semua itu nanti. Liyadhaba ma'aliqa bihima min sufrati waraiha, untuk supaya apa para jamaah? Untuk menghilangkan yang kuning-kuning dan menghilangkan bau. Jadi mulut kita ini memang bau para jamaah. Mulut kita ini bau. Biasanya dari mana? Dari perut. Coba orang yang berpuasa, bau enggak mulutnya? Bau. Dari mana itu? Dari perut. Padahal antum enggak makan apa-apa, kecuali makan pete sama jengkol, Pak ya. Karena itu sudah bau itu. Waqad warada annahu min sunanil mursalin, dan juga ini telah diriwayatkan, ini juga termasuk sunnah-sunnah para rasul, bukan hanya kepada Nabi Muhammad saja. Sebelum Nabi Muhammad juga melakukan yang sama. Fa awwal man istaka Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang pertama kali siwakan itu adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ternyata sikat gigi ini sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Sedangkan Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad jaraknya berapa? Mungkin ribuan tahun. Selanjutnya para jamaah, waqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu madharatu lil fam. Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya siwak, bahwasanya sikat gigi atau dengan yang lainnya, ya. Tapi di hadis ini menyebutkan tentang siwak para jamaah, ya. Yaitu apa? Membersihkan mulut, mensucikan mulut, munadzifun lahu mimma yustakrah. Jadi yang ada di mulut ini dibenci. Apa yang dibenci? Baunya. Sehingga dihilangkan dengan yang namanya as-siwak, dihilangkan dengan yang namanya odol, sikat gigi, dihilangkan dengan adanya mungkin apa? Tisu. Karena kalau orang habis makan pasti menempel. Ada salah satu sunnah yang jarang kita lakukan para jamaah. Antum kalau habis minum susu, apa yang antum lakukan? Kumur-kumur, Pak. Karena susu itu banyak lemaknya. Makanya kan banyak di antara anak-anak kita yang giginya ruges. Tahu ruges ya? Hilang apa segala macam. Ya mungkin itu dari susu. Karena susu itu ya juga manis. Jadi salah satunya adalah apa? Sehabis minum susu, yaitu apa? Berkumur-kumur. Selanjutnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, wa annahu mardatun lirrabb. Apa maknanya? Yarda Rabbu tabaraka ta'ala, Allah akan ridho kepada antum, orang-orang yang siwakan, orang-orang yang membersihkan gigi dan gusinya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ridho terhadap orang yang menjaga kebersihannya. Waqad warada fi bayanihi wal hathu alaihi akthar min 100 hadis, dan telah diriwayatkan di dalam penjelasan dan dianjurkan banyak sampai 100 hadis lebih mungkin yang menjelaskan tentang kebersihan gigi ini para jemaah. Maka para jemaah ini dimuliakan oleh Allah, mimma yadullu annahu sunnah muakkadah. Maka siwak, membersihkan gigi ini hukumnya adalah sunnah yang ditekankan. Sunnah yang ditekankan. Hatha syari' alaih. Orang-orang dimotivasi untuk melakukan sikat gigi. Antum juga dimotivasi oleh ayah-ayah antum dulu. Sekarang antum memotivasi anak-anak antum yang kecil. Kadang-kadang malas anak-anak kecil untuk sikat gigi. Nggak tahu kalau orang sudah dewasa terus malas sikat gigi, Pak. Ini aneh ini ya. Nggak membersihkan diri sendiri itu aneh para jamaah. Makanya para jamaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, wa raghaba fihi wa lahu fawaidun 'azima. Ini memiliki faedah-faedah yang besar, min a'zamiha wa ajma'iha ma asyara ilaihi fi hadzal hadis. Tentu isyarat faedah-faedah yang besar tadi adalah sesuai dengan hadis as-siwaku madharatu lil fammi mardatu lirabb. Maka siwak itu mensucikan, membersihkan mulut dan membawa keridhaan Allah Azza wa Jalla kepada kita. Maka ini adalah faedah yang besar. Bayangkan para jamaah, kalau Allah sudah ridho terhadap hambanya, maka antum akan diberikan apa yang antum mau.
Kalau Allah Subhanahu wa taala ridho kepada hambanya, antum akan dipermudah di dalam segala macam urusannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ridho pada antum, antum akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yakunu at-tasawwuq bi'udin layyin. Sikat gigi itu dengan menggunakan kayu yang lembek atau lunak. Jadi sikat gigi itu menggunakan kayu yang lembek atau lunak. Min arak, dari pohon arak. Jangan disamakan arti arak Indonesia dengan arak Saudi, beda Pak. Ini jenis tumbuhannya itu arak namanya. Au zaitun, atau antum boleh menggunakan kayu dari pohon zaitun. Mungkin di Indonesia tidak ada. Yang ada buah tin ya. Zaitun para jamaah. Au urjun, boleh pelepah kurma. Nah, ini saya belum tahu caranya pelepah kurma ini gimana. Dijadikan apa? Jika dijadikan sikat gigi ya. Jadi bukan hanya siwak saja, Pak. Jadi boleh pohon batang dari pohon zaitun dan juga boleh dari pelepah kurma. Tapi antum jangan coba-coba. Ada pelepah kurma terus antum bikin susur semua, tahu susur antum ya? Takutnya susur semua, hancur semua itu gigi. Kalau ndak ahli jangan, Pak. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim ketika saat Nabiullah itu Ibrahim diperintahkan untuk hitan, langsung Nabi Ibrahim ngambil kapak. Apa katanya malaikat? Ya Ibrahim, apa yang kau perbuat? Iya, aku mau hitan, mau sunat. Loh, kan baru yang datang itu baru perintah Allah. Tata caranya belum didatangkan. Kenapa kok terburu-buru? Iya, kalau Allah sudah memerintahkan sesuatu, saya akan terburu-buru. Ini Nabi Ibrahim. Kalau kita gimana, Pak? Jadi Nabi Ibrahim itu kalau sudah diperintah oleh Allah, dia akan terburu-buru untuk menyelesaikan itu para jamaah. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, au ghairiha mimma la yatafattatu wa la yajrahul fam. Boleh antum menggunakan alat apapun untuk membersihkan gigi antum, yang terpenting aman dari luka. Ustadz, saya bisa. Pakai apa? Pakai paku. Nah, ini berarti punya apa? Hah? Nggak perlu punya jin, Pak. Antum bisa juga, tapi kan hancur. Ya, ya janganlah. Jangan pakai paku, jangan pakai kawat, jangan. Itu nggak boleh. Pakai apa? Pakai yang lunak. Sekarang sikat gigi ada ndak yang lunak? Ya lunak semua. Pakai apa? Apa sikat gigi itu? Senar itu kan. Tapi senar yang apa? Yang lunak, tapi senarnya itu juga lembek gitu ya. Nah, lentur gitu ya. Wa yusannu as-siwak fi jami'il awqat. Disunnahkan memakai siwak di seluruh waktu. Kalau kita pakai sikat gigi kan cuma mungkin 2 kali ya, karena mandinya 2 kali. Kalau mandinya sekali berarti sekali gitu. Ya enggak, ya 2 kali lah minimal menggunakan sikat gigi itu ya. Tapi kalau siwak beda, boleh setiap waktu. Kenapa? Karena ditaruh terus sama antum. Ya. Hatta lis-sha'im fi jami'il yaum, sampai orang yang berpuasa pun boleh menggunakan siwak sepanjang hari. Dan itu tidak membatalkan puasa ala sahih yang dibenarkan. Wa yata'akkad fi awqati makhsusah, dan ditekankan menggunakan siwak pada waktu-waktu yang khusus. Jadi siwak itu boleh antum gunakan sepanjang waktu, tapi ada juga waktu-waktu khusus yang antum dianjurkan untuk siwakan. Fa yata'akkad indal wudu, yang pertama adalah ketika wudu. Sangat dianjurkan antum bersiwak ketika wudu. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, laula an asyqa ala ummati, kalau aku tidak khawatir mempersulit umatku, la amartahum bisiwak inda kulli wudu, aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap berwudu. Maka ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Fal hadithu yadullu ala ta'akkud istihbab siwak indal wudu. Dengan hadis ini menandakan, ditekankan hukumnya mustahab atau istihbab yang disukai ketika seorang bersiwak ketika berwudu. Ini adalah hukum yang disukai oleh Rasulullah SAW.
karena persiapan antum mau sholat. Kemudian para jamaah, wa yakunu dzalika hala al-madmadha, maka bersiwak itu dilakukan ketika kumur-kumur. Jadi bukan setelah wudu atau sehabis, setelah sama sehabis kan sama, sebelum dan setelah, bukan itu, tapi ketika madmadha, ketika berkumur-kumur, li'anna dzalika ablu fil inqa, karena ketika saat itu lebih bersih, wa tandhiful fam, dan ketika saat itu bisa membersihkan mulut. Maka para jamaah, sebetulnya ana kalau mau cerita sama antum, siwak itu juga tidak boleh terkena air, Pak. Karena kebiasaan antum air gembrojok, ya habis siwakan terus dikelocori air. Enggak, habis siwakan ya ditaruh kering sendiri. Banyak orang kan ngomong, ih cici, ya mungkin antum bisa buat kan, dari bambu misalnya, ya antum buat, jadi bambu itu antum buat kayak pulpen, siwaknya antum masukin sini, set, terus tutup lagi, klek, taruh sini, jadi antum kemana-mana kayak bawa bambu. Ya orang-orang Saudi begitu, Raja Salman begitu, jadi siwaknya tidak langsung ditaruh di kantong, jadi dimasukkan pada alat. Nah ini kan antum orang-orang sini kan mungkin banyak bambu, antum bisa buat bambu itu, ya kan antum bisa, ada senjata yang apa itu, tulup apa-apa itu, kan bisa kan buat itu bisa juga dipakai, dimasukin, tutup langsung, krek, selesai. Bisa, boleh, tidak ada masalah kalau antum memang mampu untuk melakukan itu. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, wa yata'akkad as-siwak aidan inda shalah fardan aw naflan, dan juga sangat dianjurkan bersiwakan ketika sebelum sholat yang wajib maupun sebelum sholat yang sunnah. Jadi antum terus itu. Nah kalau antum terus-terusan kayak gini, mau wudu siwakan, mau sholat siwakan, bersih gigi itu, ya. Selanjutnya, li'annana ma'muruna inda taqarrubu ila Allah, karena kita diperintahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, an nakuna fi halin kamalin wa nadhafatin idharu li syarfil ibadah. Oleh karena itu para jamaah, ketika kita mendekatkan diri kita kepada Allah, kita harus dalam keadaan sempurna, bersih dan tampak memuliakan ibadah tersebut. Makanya orang mau sholat itu pakai baju yang rapi. Bukan saya ngomong, oh berarti tidak boleh sholat pakai kaosan ya. Sholat itu yang penting sebetulnya nutup aurat, sah sudah Pak. Jadi pakai kaos sih juga boleh. Tapi kalau antum memiliki pakaian yang bagus dan indah, pakai yang indah kalau mau sholat, ya. Kemudian yang kedua, pakai minyak wangi. Jangan nanti antum ke masjid bau ketekan Pak. Loh iya bener itu. Kadang-kadang baru kerja, mandi, ya, lupa untuk menyiram ini dengan air, langsung datang ke masjid, iki ambuni sopo, akhirnya tuduh-tuduhan, kamu ya, enggak, paling kamu nih. Nah, enggak enak satu masjid kayak gitu, tuduh-tuduhan, siapa yang enggak mandi, ya. Maka para jamaah kita sering ya mengingatkan teman-teman, misalnya ada teman-teman yang giginya kuning, saya ingatkan, dibersihin giginya, enggak apa-apa. Ya, kalau misalnya antum khawatir dia tersinggung, cari teman yang lebih dekat untuk memberikan nasihat kepada temannya. Kan banyak di antara teman-teman kita yang giginya kuning, tidak pernah sikatan, ya disuruh bersihkan. Ya, nanti ujung-ujungnya, Ustadz, keren kuning ini sekarang, banyak viral. Kalau antum mau viral yang bagus, kenapa sih? Misalnya viral ngisi pengajian misalnya. Ya maksudnya bukan dalam dalam keadaan riak, bukan. Maksudnya betul-betul ingin mengajarkan. Ngaji, ain ini begini suaranya, fa itu begini, lam itu begini, idgham bi gunna, idgham bil gunna. Ada pengajaran. Ini supaya mendapatkan pahala, bukan hanya viral melakukan hal-hal yang aneh. Wa yata'akkad as-siwaku aidan indal intibahu minan naumil lail aw naumin nahar, dan juga siwak sangat dianjurkan ketika bangun dari tidur malam dan tidur siang. Ini sangat dianjurkan. Bangun tidur malam, Ustaz, saya tidak pernah bangun ya kalau malam. Wah, ini hati-hati nih para jamaah, berarti tidak pernah sholat malam ini kalau kayak gini berarti. La haula wala
quwata illa billah. Ya, eman para jamaah. Kalau selama hidup tidak pernah sholat malam, eman Pak. Paling enak itu sebetulnya sholat malam itu Pak. Tidak ada yang tahu, suasananya hening, baca Quran enak, sendirian, mendekatkan diri sama Allah, minta segala macam diberikan sama Allah. Ya, malamnya kelewat terus. Subuh bangun untung Ustaz. Nah, ini repot ini. Sholat 5 waktu dijaga ke masjid Pak, untuk yang laki-laki. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza qama minal lail, karena Rasulullah SAW ketika bangun dari tidurnya malam hari, yashuzu fahu bisiwak wasyausu ad-dalq, maka Rasulullah langsung bersiwakan. Ketika bangun dari tidur, Rasulullah langsung bersiwakan. Nah ini para jamaah, hal-hal yang semacam ini juga rentan Pak. Rentannya apa? Sudah tidak usah siwakan, sikat gigi saja. Itu kan siwakan kan pakai orang-orang dulu. Kalau sikat gigi orang-orang sekarang, iya. Sebetulnya para jamaah, sikat gigi dengan siwak itu lebih mudah mana Pak? Siwak tidak pakai odol, tidak pakai air, bisa ditaruh di mana-mana para jamaah. Makanya para jamaah ini dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita tidak perlu selalu mengkritisi apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Terkadang orang ini mengkritisi, sudah tidak usah siwak-siwakan, sunnah apa, tidak usah, sudah cukup sikat gigi. Maka para jamaah ini dimuliakan oleh Allah, sikat gigi juga tidak ada masalah. Ya. Tapi bagaimana kalau misalnya antum bangun tidur sikat gigi, mau sholat sikat gigi, wudu sikat gigi Pak, kesulitan dan antum kesulitan. Ya. Sehingga dengan siwak itu akan lebih mudah. Wadzalika li'anna an-naum tataghayyar ma ura'itul fam li tasawudil abkharatul ma'idah. Ketika antum tidur, yang ada di perut ini naik Pak. Makanya yang keluar itu adalah napas yang bau. Makanya orang habis bangun tidur apa? Bau. Wasiwaku fi hadhil hal yunatif alfa min athariha. Adapun siwak ketika saat ini membersihkan mulut dan membersihkan mulut dari sisa-sisa makanan atau yang lain. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, selanjutnya wa yata'akkad as-siwak aidan 'inda taghayyur rahiyatil fam bi aklin aw ghairi. Dan juga siwak ditekankan penggunaannya ketika berubahnya bau mulut ketika sehabis makan. Jadi kalau misalnya mulut saya kok bau ya, siwakan aja para jemaah. Ya. Ini adalah waktu-waktu yang yata'akkad, waktu-waktu yang ditekankan, waktu-waktu yang sangat dianjurkan untuk bersiwak para jemaah. Wa yata'akkad aidan inda qiraatil Quran, dan juga sangat dianjurkan bersiwak itu ketika membaca Quran. Ya. Litanzifil fam wa tadyibihi li tilawati kalamillahi azza wa jalla. Untuk membersihkan mulut dan memperbaiki, karena kita sedang membaca Al-Quran, membaca kalamullah azza wa jalla, harus dalam izhar li syarfil ibadah. Jadi setiap mau ibadah itu harus diperbaiki penampilan kita. Jangan cuma mau keluar maca, mau ketemu orang minyak wangian, tapi ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang gitu-gitu tuh Pak. Ya, ini saya mengatakan ini bukan saya mengharamkan menggunakan kaos. Enggak, boleh sholat menggunakan kaos oblong, boleh. Sebetulnya sholat itu hanya intinya kita ditekankan untuk menutup aurat, itu saja. Ya, dengan pakaian yang indah, dengan menggunakan kopiah, ya, terus ke masjid, menggunakan minyak wangi, bawa minyak wangi. Mungkin teman-teman yang di masjid juga butuh minyak wangi, dikasih wangi harum.
Ya, kalau di Arab Saudi itu pakai anu Pak, pakai bukhur, ya, atau pakai ini apa, ud, kayu gaharu itu, yang dibakar itu. Terus ini ahlinya gaharu nih, Lombok. Ya kan Lombok kan banyak gaharu. Hah? Dulu ya, kalau sekarang jarang ya. Itu minyak gaharu itu dibakar. Nah ini kalau pengajian kayak gini, biasanya di sini ada dupa gitu Pak. Nah terus antum langsung ini gimana nih? Ustadznya kok pakai dupa-dupa kayak dukun? Ya enggak semua yang pakai dupa itu dukun Pak. Ya. Di Arab Saudi itu di Madinah, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu ada besar itu dibakar gitu, keliling dia. Keliling dia di Masjid Nabawi itu keliling dah. Harum masjidnya, enggak apa-apa. Antum di sini pakai dupa, enggak apa-apa. Ya. Biasa orang-orang Arab itu kalau datang ke rumahnya antum didupai gitu, Pak. Nah, nanti antum kalau pakai apa? Pakai imamah gitu diginikan. Jadi dupanya itu kayak diserungkup. Nah, terus kemudian antum wanginya wangi dupa. Enggak ada masalah. Kan kejadian kemarin itu dupa nih, wah ini kan permainan dukun maksudnya. Tidak ada, bukan permainan itu. Selanjutnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wasifatu tasawwuk, bagaimana caranya bersiwakan? Ayyumirra al-miswak ala lithatihi wa asnanihi, yaitu menggerakkan siwaknya ke gigi dan ke gusinya. Fayabtadi'u minal janibil aiman ila janibil aisar, dimulai dari sisi sebelah kanan ke kiri. Ya, dimulai dari sisi kanan ke sebelah kiri. Wa yumsik al-miswak biyadihil yusra, dan memegang siwak adalah tangan kiri. Coba antum sikat gigi pakai tangan apa Pak? Nah, perlu dirubah itu berarti. Karena sikat gigi ini bukan hal yang bersih. Sikat gigi ini kan ada hal yang misalnya kotor ya, maka gunakanlah dengan menggunakan tangan kiri. Bisa kira-kira sikat gigi sama tangan kiri? Angel pasti kan? Tidak apa-apa angel, namanya belajar ya. Bismillah. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, wa minal mazaya allati ja'a biha dinuna al-hanif khisalul fitra allati marra dzakara fil hadits wa summiyat khisalul fitra لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله عليها العباد وحثهم عليها واستحبها لهم ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها. Dari kelebihan apa yang telah datang dari agama kita yang lurus ini adalah sunnah fitrah. Jadi sunnah fitrah ini adalah mazaya, keutamaan yang ada di dalam agama ini yang sudah kita jelaskan hadis-hadisnya, dan dinamakan khisalal fitrah, dinamakan sunnah fitrah. Karena orang yang melakukan sunnah fitrah ini adalah karakteristiknya fitrah. Karakteristik fitrah ini apa? Karena orang aslinya itu bersih, tidak kotor. Jadi antum ini aslinya apa? Bersih. Bayi bersih tidak? Bersih. Ya. Dan bayi ketika keluar ala fitratihi, yaitu apa? Muslim. Fa'abawahu, dan bapaknya yang menjadikan dia Yahudi, bapaknya yang menjadikan dia Nasrani, bapaknya yang menjadikan dia Majusi. Jadi pada asalnya kita ini bersih. Nah, dengan fitrah ini mensifatkan dirinya dengan karakteristik fitrah allati fatarallahu alaihi ibad, yang mana Allah memberikan fitrah ini kepada semua umatnya. Selanjutnya para jamaah ini dimuliakan oleh Allah, wa hatsahum 'alaiha, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita untuk melakukan itu, Pak. Wastahabbaha lahum liyakunu ala akmali sifati wa asyrafiha, dan dia cinta dengan apa yang dilakukan karena ini adalah sempurnanya sifat dan kemuliaannya. Wal yakunu ala ajmal hay'ah, maka ini menjadikan penampilan yang paling baik, penampilan yang paling bagus. Wa ahsani khilqah, menjadi fisik yang terbaik. Para jamaah, orang Islam harus berpenampilan baik. Orang Islam harus berpenampilan wangi. Orang Islam harus berpenampilan bersih.
Ya. Ibnu Abbas itu juga bawa sisir, Pak. Ketika mau masuk, ketika Ibnu Abbas sisiran, ditanya, ya Ibnu Abbas, kamu sisiran? Iya. Ketika Allah memerintahkan seorang istri untuk mempercantik dirinya di hadapan suaminya, lah suaminya juga harus memperganteng dirinya di depan istrinya. Jangan sampai istrinya, Mas, kamu ini kok jelek Mas ya, kok gantengan wong iku Mas. Jangan sampai seperti itu. Dan antum juga, istri-istri juga jangan, Dek, kamu kok cantikan tetangga situ. Jangan, Pak. Tetangga itu harum, Dek. Ketika masuk rumah, bau istri-istrinya, bau apa? Asap. Karena kalau sudah suami istri, diminta sama-sama ikhlas. Sampean tahu Mas, saya ngurusi anak. Sampean tahu Mas, saya masak. Gimana saya mau mempercantik diri dengan saya masak? Ya kan ada caranya. Suami itu di rumah itu kan malam hari, maka mempercantik diri ketika apa? Malam hari. Suami mau berangkat kerja ketika pagi hari, boleh mempercantik diri. Suami ketika pulang dari kerja sore hari, istri sudah siap mempercantik diri. Masa seorang istri mau 24 jam di dapur? Ya tidak mungkin, para jamaah. Tidak mungkin 24 jam. Selanjutnya para jamaah ini dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, wa hiya sunnatul qadimah allati ikhtaraha al-anbiya. Maka ini adalah sunnah-sunnah yang dahulu yang dipilih oleh para nabi. Wattafaqat 'alaiha syara'i, dan disepakati oleh syariat ini. Wa hadhil khisal hiya. Adapun sunnah-sunnah fitrah adalah yang pertama al-istihdad. Apa al-istihdad itu? Wa huwa halqu 'anah. Istihdad itu adalah mencukur bulu kemaluan. Wahia asy'aru an-nabit haula al-farj. Bulu kemaluan itu adalah bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan. Itu yang dinamakan bulu kemaluan. Summiya istihdad al-istimal al-hadida fi. Kenapa dinamakan istihdad? Karena ketika mencukur bulu kemaluan menggunakan alat yang terbuat dari besi. Gunting, silet, pisau. Ya mungkin kalau antum bisa pakai pisau, monggo fadhol. Cuma jangan terlalu gitu ya. Wahia al-muza, pakai pisau. Boleh pakai pisau, boleh pakai gunting, boleh pakai silet juga boleh. Wa fi izalatihi tajmilun wa nadhafa. Ketika kita membersihkan bulu kemaluan akan semakin indah, semakin bersih. Fayaziluhu bima syaa min halqin aw ghairi. Cara untuk membersihkannya bebas caranya. Yang penting dipotong gitu aja sudah. Ya, yang penting apa? Dipotong, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka fitrahnya seseorang, ya, fitrahnya seseorang itu adalah, sebetulnya fitrahnya seseorang itu adalah tidak memiliki bulu kemaluan, bersih seperti bayi gitu ya. Yang kedua al-khitan. Yang kedua al-khitan, wa huwa izalatul jild allati tughatti al-hashafah. Khitan itu adalah memotong kulit yang ada di ujung kemaluan. Hatta tabruzul hashafah, sampai yang namanya kemaluan itu bersih. Ya, makanya para jamaah ini adalah juga salah satu syariat yang tidak dimiliki oleh agama lain. Yang sunat, yang khitan itu ya cuma Islam dan juga ada umat Yahudi. Jadi dulu orang-orang Jerman itu saking pegelnya sama Yahudi kan dibunuh semua. Cara membedakan itu dibuka celananya, kalau khitan berarti dia orang Yahudi, langsung dibunuh. Kenapa Yahudi kok sama syariatnya sama kita? Ya hampir mirip. Karena apa? Nabinya juga nabi kita, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nah kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, wa yakunu zaman as-sighar. Khitan itu paling bagus di zaman masih kecil, jangan ketika sudah dewasa dihitan, Pak. Dokternya kaget juga itu nanti. Li'annahu asra bur'an. Kenapa kok yang kecil
Lebih baik dihitan ketika masa kecil, umur 7 hari, sebelum balik, masih TK, masih SD, karena cepat untuk sehat. Anak kecil kalau dihitan itu cepat untuk sehat. Makanya kalau orang tua luka tidak sehat-sehat, betul enggak? Lama mau nutup lukanya itu kalau orang tua, apalagi ada penyakit gula. Kalau anak kecil luka cepat, anak kecil tuh kalau sakit cepat sembuhnya. Liyanshi'a as-saghir ala akmalil ahwal, supaya anak-anak kecil itu tumbuh dengan sempurnanya keadaan. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa minal hikmah fil khitan tathhirudz zakar. Dari hikmah hitan adalah membersihkan kemaluan minan najasah, dari najis, al mutahaqqiqah fil kulfa wa ghairu dzalika minal fawaid. Jadi kalau seseorang masih belum hitan, kalau kencing, maka kencing itu akan jatuh, akan tersisa di ujung kulit kemaluan. Maka itu akan menjadi apa, Pak? Penyakit, dan juga bisa jadi najis. Makanya itu dihabiskan. Ini untuk laki-laki hukumnya wajib. Kalau untuk perempuan sebagai kemuliaan. Karena perempuan itu kalau tidak dihitan, hawa nafsunya tinggi. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, kalau menghitan wanita jangan dihabiskan. Kenapa? Kalau menghitan wanita dihabiskan, nafsunya nggak ada sama orang laki itu nanti. Ya. Kalau tidak dihitan, nafsunya tinggi sama orang laki. Makanya dipotong di pertengahan. Nah ini kalau untuk hukum yang ada di Indonesia, wallahu a'lam shawab, hukum dari kedokteran memang tidak boleh. Ya, tapi antum bisa mencari alternatif tukang hitan bagi anak-anak. Ya, untuk yang wanita. Memang itu tidak wajib para jamaah. Karena memang hikmahnya beda. Kalau perempuan tidak dihitan, hawa nafsunya besar sama orang laki. Ya. Kalau dihitan habis, malah tidak punya hawa nafsu nanti sama suaminya. Jadi kalau mau dihitan pertengahan. Maka yang tidak dibolehkan hitan tuh kayak orang-orang Afrika, Pak. Dihabiskan semua, Pak. Ya, Allah alam ya. Yang ketiga, qassus syarib wa ihfa'uhu, yaitu memendekkan kumis. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Jalla, wa huwa al-mubalaghah fi qassi, yaitu memendekkan, lamma fi dzalika min at-tajmil. Kumis itu kalau dipendekkan indah, wan nadhafa, bersih, wa mukhalafatil kuffar, dan menyelisihi orang kafir. Kalau orang kafir itu kumisnya yang dipanjangkan, jenggotnya yang dicukur. Pernah ada satu hadis, bukan pernah ya, ada satu hadis ketika Rasulullah dipegiin oleh orang-orang Persia, itu jenggotnya dihabiskan, kumisnya terpintal. Jadi pintal gini, set, pintal ini. Jadi panjang terpintal gini. Rasulullah tanya, yang merintahkan kamu siapa? Kumisnya diperpanjang, kumisnya dipanjangkan, terus jenggotnya dihabiskan. Katanya orang Persia, Majusi, Tuhanku yang memerintahkan. Maksudnya siapa? Rajanya, Pak. Sudah, karena ini utusan raja dari Persia, dihormati sama Rasulullah. Meskipun dia orang kafir, dihormati. Keesokan harinya Rasulullah datangi dua orang itu, utusan raja Persia itu. Sesungguhnya tadi malam Tuhanmu dibunuh oleh Tuhanku. Apa maksudnya? Allah menyabut nyawa raja Persia, Pak. Kenapa para jamaah? Ketika saat Rasulullah ngirim surat untuk mengajak dakwah kepada keislaman, disobek sama raja Persia. Dilaporkan kepada Rasulullah bahwasanya suratnya Rasulullah disobek oleh raja Persia. Langsung Rasulullah doa, Allahumma mazzik mulkahum, ya Allah sobek kerajaannya dia. Kemudian raja Persia dibunuh malam hari oleh anaknya yang perempuan, dan raja Persia itu cuma punya anak perempuan, dan sampai saat ini tidak ada keturunan raja Persia lagi. Ini berbeda dengan raja Romawi yang ketika dikirim surat Rasulullah, maka raja Romawi mengatakan, seandainya kalau dia ada di sini akan aku cuci kakinya, karena dia adalah seorang nabi. Kita lanjutkan sehabis adzan isya. Fadhal.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan min din. Wa qad waradat ahadits fil hathi ala qassi wa ifai lihya wa irsali wa iqramiha lama fi baqa'i lihya min al-jamal wa madhhar ar-rujulah. Dan kemudian telah diriwayatkan dari hadis ini dari Rasulullah SAW, yaitu memendekkan kumis. Adapun memendekkan kumis ini para ulama berbeda pendapat. Kalau ulama Imam Malik mengatakan dipendekkan, jadi kumis itu tidak dihabiskan. Tapi sebagian para ulama mengatakan kumis boleh dihabiskan. Jadi sebagian para ulama menetapkan kumis, maksudnya kumis cuma dipendek, jadi kumis itu masih ada. Ya, tapi sebagian para ulama mengatakan dihabiskan kumisnya juga tidak mengapa para jemaah. Ya, itu khilaf di antara mereka. Dan kemudian membiarkan jenggot. Ya, membiarkan jenggot ini maksudnya apa? Ya, merawat, memuliakan. Ya, jadi orang-orang Arab itu kalau memuliakan antum, megang jenggotnya antum, Pak. Ini beda kalau sama orang Timur. Kalau orang Asia megang jenggot, mau apa kamu? Kalau orang Arab itu dia senang sama antum, memuliakan antum, dia megang jenggotnya antum. Ya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa qata'aka sa'a, dan jenggot ini adalah keindahan dan sifat kelelakiannya itu ada. Karena tidak mungkin kan perempuan jenggotan. Ya, jadi jenggotan ini adalah sifat rajula, sifat kejantanan, Pak. Ya, orang-orang Arab yang tidak punya jenggot itu mengatakan seandainya jenggot ini bisa dibeli dengan emas, saya akan beli, Pak. Ya, karena jenggot ini adalah sebuah kemuliaan, kewibawaan, kejantanan seorang laki-laki itu di jenggotnya para jemaah. Ya. Ulama-ulama kita yang ada di Indonesia semua jenggotan itu. Ya, mulai dari ormas yang A, B, C semua jenggotan. Ya. Kemudian para jamaah, waqad akasa katsirun minan nas al-amra fasaru yaffiruna shawaribahum wa yahlikuna lihahum aw yaqussunaha wa yuhasirunaha fi nitatin dayyiq im'anan fil mukhalafati للهدى النبي صلى الله عليه وسلم وتقليدا لأعداء الله ورسوله ونزولا عن سمات الرجول والشهامة إلى سمات النساء والسفلة حتى صدق عليها قوم الشاعر. Maka kejadian sekarang ini malah kebalik, jenggotnya dicukur, kumisnya dipanjangkan. Maka ini adalah menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad SAW dan kemudian dia taklid kepada musuh-musuh Allah. Kan banyak orang jenggotnya bersihkan kotor itu. Kan banyak orang ngomong kayak gitu kan. Ya. Kita melihat siapa yang membersihkan jenggot? Orang-orang kafir. Tidak ada orang Islam yang membersihkan jenggot, tidak ada. Ya, semua jenggotan. Coba Nabi Musa sama Nabi Harun, jenggotan. Ya, semua jenggotan para jamaah dimuliakan oleh Allah. Dan ketika seorang laki-laki mencukur jenggotnya, dia menghilangkan ciri khas laki-lakinya. Ya. Dan kemudian dia juga menghilangkan syaja'ah, kejantanan seorang laki-laki. Kemudian dia malah kepada ciri khas kewanitaan dan ciri khas pada orang-orang yang rendah. Hatta sadaqa alaihi alqaulu syair, sampai benar apa yang dikatakan seorang penyair, yuqda 'alal mar'i fi ayyamil mihnatihi, seorang yang diuji tidak bisa memutuskan dengan baik, hatta yara hasanan ma laysa bil hasan, sampai perbuatan yang tidak baik itu dianggap sebagai perbuatan yang baik. Ya, contohnya orang yang mencukur jenggot, mereka menganggap bahwasanya mencukur jenggot adalah sebuah kebaikan, kebersihan, padahal sebaliknya. Kemudian katanya waqala al-akhar, syair lain yang mengatakan wala ajabun anna nisa tarajjulat, kami tidak merasa aneh kalau ada perempuan yang kelaki-lakian, maksudnya ada perempuan yang berani gitu ya. Kan banyak kan perempuan yang berani. Walakin ta'nitsar rijal ajib, akan tetapi saya heran kalau ada orang laki yang kewanita-wanitaan. Itu. Ini katanya penyair orang Arab itu seperti itu. Kemudian yang keempat, wa min khisalil fitrah taklimul adhafir. Kemudian yang keempat adalah dari sunnah fitrah adalah memotong kuku, wa huwa qat'uha bihaitsu la tutruku tatawul. Supaya apa? Supaya tidak panjang. Lama fi dzalika min at-tajmil wa izalatil wasal mutarakam tahtaha. Ini untuk memperindah kuku kita. Sekarang balik lagi.
kaum perempuan memperindah kukunya dengan cara memanjangkan. La, para jemaah, harus dipendekkan. Kemudian menghilangkan kotoran yang menumpuk di bawah kuku. Coba lihat kuku kalau panjang, hitam enggak? Hitam, isinya apa? Kotoran. Wal ba'di an musyabahati sibail bahimiyah, dan menjauhi seperti apa yang ada di hewan buas. Apa hewan buas itu? Tangannya, kukunya panjang. Masa mau kayak hewan buas juga? Waqad khalafa hadhil fitrah an-nabiyyah tawaif minasyabab, dan banyak dari kaum pemuda yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, mutakhanfis, memiliki perangai burwan nisa'al hamajiyat, wanita-wanita yang liar, memanjang kukunya seperti itu. Fasaru yutiluna adhafirahum, mereka memanjangkan kukunya. Saya pernah tanya, Pak, kok kukunya yang jentik dipanjangkan? Iya, ini pakai ngurek kuping, enak ya. Ayo, gimana? Kemudian para jamaah dimuliakan oleh Allah, mukhalifatul lil hudan nabi, dia menyelisihi sunnah Nabi, wa im'anan fi taqlidil ama, dan dia mengikuti orang-orang yang tidak mengerti syariat ini para jamaah. Adapun yang kelima, wa min khisalil fitrah natful ibid, yaitu mencabut bulu ketiak, ay izalatu sya'r nabit fil ibad, yaitu mencabut semua rambut yang ada di bulu ketiak. Fayusannu izalatu hadha sya'r bin natfi aw halq aw ghairi dzalik. Boleh antum cabut, boleh antum kerok. Boleh pakai apa? Pakai silet boleh, pakai pisau juga boleh, pakai gunting boleh. Ya. Kemudian lama fi izalati hadha sya'r min an-nadhafa wa qad ar-ra'iha al-kariha allati tatadha'af ma'a wujudi hadha sya'r. Maka kenapa kok kita harus membersihkan bulu-bulu itu, yaitu bulu ketiak, untuk supaya menghilangkan bau. Jadi bulu ketiak itu bau ketiak itu dari bulunya, Pak. Jadi kalau misalnya rambut ketiak itu panjang, maka keringat antum itu, keringat baunya antum itu akan berkumpul di ketiak, dan itu akan menjadi apa? Bau. Dan ketiak ini adalah satu anggota badan yang bisa kebuka dan ketutup. Ini juga bisa bau, Pak. Kalau masuk air terus kemudian ketutup, kena keringat, bisa bau. Tapi kalau misalnya itu dikerok dan kemudian tidak usah pakai tawas, sudah dibersihkan dengan air saja tiap hari, sudah tidak bau insya Allah. Ya. Kemudian para jamaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, allati tatadha'af ma'a wujudi hadha sya'r, yaitu meningkat ya. Ayuhal muslim hakadha ja'a dinuna bi nashri hadhil khisal. Wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, maka inilah agama kita datang memberikan syariat sunnah-sunnah fitrah kepada kita, lamma fiha minat tajammu wa tanaddu wa tatahhur, untuk memberikan keindahan, membersihkan badan kita, mensucikan badan kita, liyakunal muslim ala ahsani hali wa ajmalil mazhar mukhalafan bidzalika hadil musyrikin, supaya kita lebih enak dipandang, lebih indah dipandang, dan kita harus menyelisihi syariat-syariat orang musyrik. Walamma fi ba'diha min tamyizi baina rijali wan nisa, dan jenggot itu juga membedakan antara laki dan wanita. Ya, hati-hati. Sudah punya jenggot tapi dicukur terus, kalau ke Arab Saudi bahaya itu. Ya. Dianggap apa nanti? Dianggap perempuan, rojula, sifat kejantanannya tidak ada. Liyab qali kulli minhuma syakhsiyatuhu al-munasabah li wadhifatihi fil haya. Maka ini ada kepribadian dia sesuai dengan perannya. Ya laki-laki ya jenggotan, Pak. Itu perannya laki-laki. Jantannya laki-laki itu jenggotan, bukan dicukur. Lakin aba katsiru minal makhdu'in, tapi banyak orang yang tidak mau seperti itu, terpedaya. Alladzina yudrimuna anfusahum, mereka berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Abau ila mukhalafati Rasulullah SAW, dia menyelisih sunnah Rasulullah. Rasulullah jenggotan, katanya cinta Rasul, katanya sayang sama Rasulullah, tapi jenggotnya, oh jangan dulu Pak, kenapa anda jenggotan? Istri saya suruh cukur saya ini sama istri saya. Kok baruannya suami takut sama istri? Ya, apa banyak memang suami-suami yang takut sama istri cuma gara-gara jenggotan? La haula wala quwwata illa billah. Ajarkan sama istrinya, hei para wanita, jenggot ini adalah sifat kejantanan. Mas, saya tidak senang kalau jenggotan. Rasulullah senang.
Makanya kita harus lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih dahulu. Wastirad at-taqalid allati la tatanasib ma'a dinina wa syakhsiyatina al-islamiyah. Maka kita ini banyak mengimpor adat-adat dari luar dan malah menyingkirkan kebiasaan-kebiasaan syariat. Ya, terkadang kita mengimpor banyak kan dari luar. Dari luar pakai minyak wangi ini, pakai minyak wangi ini. Dari luar pakai jilbab ini, pakai jilbab ini. Ada yang dari luar jilbabnya agak miring, dimiringkan itu teleponnya, miring semuanya itu. Wattakhadhu min safalatil gharab aw asy-syarq, ini adalah kaum-kaum rendahan barat dan timur, qudwatan lahu fi syakhsiyatihim. Mereka kok bisa mencontoh orang yang enggak punya syariat. Fastabdalu alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Mereka mengganti kebaikan dengan keburukan. Bal istabdalul khabitha bit-thayyib. Ya, mereka mengganti kebaikan dengan keburukan. La haula wala quwwata illa billah wan naqsi bil kamal. Mereka mengganti kesempurnaan dengan kekurangan. Fajanu ala anfusihim wa ala mujtamihim. Maka mereka berbuat keburukan pada diri mereka dan kepada masyarakatnya. Waja'u bi sunnati sayyi'ah. Mereka mendatangkan sunnah-sunnah yang jelek. Ba'u bi ithmiha. Mereka memikul dosa-dosa mereka. Wa ithmi man amala biha taba'an lahum. Dan mereka juga memikul dosa-dosa orang yang mereka ajari. Seorang istri yang memerintahkan suaminya untuk mencukur jenggotnya, istri juga dapat dosa. Seperti itu para jamaah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma waffiqil muslimin li islahi a'malihim wa aqwalihim. Ya Allah, bimbinglah kaum muslimin untuk memperbaiki amalan mereka dan perkataan mereka. Warzuqhum al-ikhlas liwajhikal karim, dan berikanlah mereka keikhlasan pada wajahmu yang mulia. Wa tamassuk bi sunnati nabika Muhammad SAW, dan supaya mereka memegang teguh sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Ini yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada bab al-wudhu. Baik. Cukup? Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.